Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ya. Dan untuk kali ini kita masuk pada asuhan keperawatan gawat darurat pada masalah sistem pernapasan. Nah, sebenarnya banyak ya masalah sistem pernapasan, kegawat daruratan dalam sistem pernapasan ini, tapi kita fokus pada asma gitu ya. Nah, asuhan keperawatan kegawat daruratan pada pasien dengan asma bronkial. Nah, asma mungkin adalah penyakit yang familiar ya di kita sudah mengetahui bahwa asma itu identik dengan sesak napas. Ya. Nah, di sini asma itu adalah penyakit obstruktif saluran pernapasan atau saluran napas yang ditandai oleh 3 serangkai, yaitu yang pertama adanya kontraksi otot-otot bronkus, kemudian inflamasi airway, dan peningkatan sekresi. Ya. Jadi di sini kita lihat adanya kontraksi otot-otot bronkus. Ya. Di sini kita lihat adanya lilitan-lilitan ini adalah bukan lilitan kabel ya, tapi di sini adalah otot, ya, serat-serat otot polos yang ketika terjadinya asma itu akan mengalami kontraksi dan menyebabkan si lumen atau saluran pernapasan ini menjadi lebih sempit ya dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inflamasi airway, ya, yang kedua adalah peradangan pada saluran pernapasan ini ya, jaringan saluran pernapasan ini. Nah, ini menyebabkan adanya bengkak ya, kemudian bersekresi, ya, peningkatan sekret juga ya. Tanda-tanda ciri-ciri dari inflamasi kan yang pertama salah satunya ya bengkak atau tumor itu ya. Bengkak, merah, nyeri dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi pada saluran pernapasan yang mengalami asma ya. Jadi 3 kondisi ini yang dialami di saluran pernapasan seseorang yang mengalami asma. Nah, banyak sekali faktor pemicu kenapa asma itu bisa terjadi ya. Sebenarnya faktor pemicu bukan berarti faktor penyebab ya. Faktor pemicu itu adalah faktor yang menginisiasi ya, yang memulai, yang merangsang terjadinya proses peradangan. Karena asma ini sebenarnya adalah penyakit yang sifatnya autoimun ya, imunitas ya. Jadi terjadinya hipersensitivitas dari sistem imun ya terhadap faktor-faktor pemicu ini ya. Jadi sebenarnya faktor pemicu ini jarang yang sangat berbahaya gitu ya bagi saluran pernapasan, akan tetapi karena terjadinya hipersensitivitas sehingga faktor pemicu ini direspon dengan berlebihan oleh sistem kekebalan tubuh. Ya. Yang pertama, serangan asma dipicu oleh olahraga. Ada ya, jadi orang yang terlalu capek ya, itu mengalami asma, kadang ada. Kemudian perubahan cuaca, ya, terutama cuaca yang sangat ekstrim ya, dingin atau panas sekali gitu. Udara dingin, alergen seperti serbuk debu, serbuk sari, kecoa gitu ya. Ini bisa memicu. Kemudian ekspresi emosi ya, marah, gelak tawa atau menangis. Ya. Jadi terlalu sedih dan terlalu senang ini juga menyebabkan asma, bukan menyebabkan, memicu asma. Polusi udara, perubahan lingkungan, paparan asap rokok, iritan, reflux asam, dan infeksi saluran pernapasan virus. Ya. Infeksi virus sebenarnya terhadap saluran pernapasan lah gitu ya. Nah, ini juga bisa memicu ya terjadinya asma. Ya. Nah, kenapa kok bisa faktor-faktor ini bisa merangsang terjadinya peradangan di saluran pernapasan? Nah, itulah yang sampai saat ini pun belum diketahui jawabannya ya. Karena ini sifatnya autoimun, di mana itu merupakan sifat dari tubuh seseorang terhadap suatu alergen atau antigen ya. Ini menyebabkan lama-kelamaan apabila tidak dikendalikan, ya asma ini bisa akhirnya merusak saluran pernapasan itu sendiri ya.
Nah, ini gambaran, jadi saluran pernapasan yang sehat, kemudian yang asma, dan yang asma berat itu bisa sampai menutup, ya, sehingga pasiennya itu sangat sesak sekali dan ini menyebabkan bahaya ya, perlu gawat daruratan. Tanda-tanda asma yang pertama batuk berulang, wheezing atau mengi ya bengek gitu ya, atau napas dangkal, terutama setelah latihan atau sepanjang malam. Kondisi akan membaik jika diberikan bronkodilator. Bronkodilator ini adalah obat-obatan yang sifatnya melebarkan pembuluh darah, melebarkan saluran pernapasan ya. Kenapa bisa melebar? Karena otot-otot saluran pernapasan yang tadi Bapak sebutkan, otot polos yang melingkari saluran pernapasan itu menjadi relaksasi ya, tidak mengalami kontraksi. Penanganan asma bronkial yang mengancam jiwa, yang pertama penanganan awal. Perlu dilakukan penanganan ABC secara cepat ya. Apabila pasien mengalami hipoksemi, ya, kekurangan oksigen, harus dilakukan koreksi dengan pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi. Ya. Kemudian ini atas instruksi medis ya, pemberian oksigen. Jadi terapinya yang pertama adalah ketika orang itu masalah sesak pasti oksigen ya, apapun penyebabnya, atau kalau pasien mengalami sesak itu kita yang pikirkan pertama kali adalah oksigen. Kemudian pemberian agonis B2 beta 2 ya. Ini adalah apa namanya? Perangsang ya dari reseptor beta 2 di saluran pernapasan. Kerja singkat ya, misalkan salbutamol ya. Nah, kemudian 5 mg katanya ditambahkan dengan nebulizer ipratropium bromide dengan dosis 400 mg per 4 jam. Ini pengobatan medisnya. Kemudian juga penggunaan steroid sistemik ya, seperti tablet prednisolon ya, 40 sampai 50 mg per hari, atau hidrokortison 200 mg kemudian diikuti 100 mg per 6 jam IV ya. Jadi kalau tidak bisa dengan tablet, kita dengan IV. Ya. Kemudian pemberian magnesium sulfat dengan dosis 1,2 sampai 2 gram selama 20 menit. Ini untuk merelaksasikan otot-otot polos juga ya. Magnesium sulfat, kemudian bronkodilator intravena. Alternatif seperti aminofilin atau epinefrin dilakukan apabila tindakan-tindakan di atas tidak memberikan respon ya. Ini bronkodilator kuat ya, aminofilin dan epinefrin, tapi apabila pemberian seperti salbutamol, hidrokortison atau steroid peroral itu tidak efektif. Ventilasi invasif sangat membantu mempertahankan hidup, namun memiliki insidensi komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyebab-penyebab gagal napas lain. Artinya pemberian bagging ya atau ventilator itu bisa bermanfaat ya apabila pasiennya memang tidak bisa bernapas secara spontan, kita bantu dengan mesin, alat. Ya. Tapi di sini memang komplikasinya juga besar sekali ya, dengan insersi ETT ya di ke dalam mulut, ini bisa merangsang saraf-saraf vagus dan kalau gagal masukinnya itu bisa menyebabkan henti napas ya. Indikasi mutlak tindakan ini adalah koma, serangan jantung, atau henti napas, hipoksimia berat. Ya. Jadi pasien-pasien yang diberikan ventilasi mekanik, itu dia harus indikasinya ini ya. Kalau yang tidak sadar atau serangan jantung atau henti napas dan hipoksimia berat. Pertolongan pertama pada asma, dudukan penderita tegak lurus dengan nyaman, bersikap tenang, jangan tinggalkan penderita sendirian. Berikan 4 isapan obat pelega napas, ya, misalnya Ventolin dan Asmol ya. Kemudian bila ada gunakan spacer atau kantung udara.
Berikan 1 hisap obat diikuti dengan 4 tarikan napas setiap kali hisapan. Gunakan inhaler milik penderita jika mungkin, jika tidak inhaler kit pertolongan pertama ya. Tunggu 4 menit, jika penderita masih tidak dapat bernapas secara normal, berikan 4 hisapan lagi. Jika penderita masih tidak dapat bernapas normal, panggil ambulans. Segera katakan bahwa seorang mengalami serangan asma. Tetap berikan pelega napas, berikan 4 isapan setiap 4 menit hingga ambulans datang. Pada anak-anak, 4 isapan tiap kali adalah dosis aman. Kemudian sedangkan pada orang dewasa yang mengalami serangan berat bisa 6 sampai 8 isapan tiap 4 menit. Ini maksudnya ya, jadi di isapannya kita memberikan dispenser ya atau kantong udara. Jadi si alat ini aerosol ini kita semprotkan, obatnya nanti akan ke kantong udaranya dan dihisap ya. 4 kali disemprotkannya ya. Atau kita bisa langsung ya, inhaler bisa masuk ke mulut langsung ya. Ini biasanya lebih disukai ya, lebih sering dilakukan. Baik, itu saja untuk masalah gangguan sistem pernapasan, terutama dalam asma ini. Ya, untuk kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.